tapi kan itu adat. Melangkah makanan. Meminta izin kepada kakak untuk merestui pernikahan saya. Masyarakat Jawa terkenal sebagai rumpun etnik yang begitu teguh dalam mempertahankan seni warisan budaya, adat istiadat turun-temurun untuk tetapan generasi mendatang. Hal ini termasuklah sesuatu yang berkaitan dengan perkahwinan. Sekiranya seorang gadis bertemu jodoh lebih awal berbanding dengan kakaknya, maka istiadat pelangkahan akan dilaksanakan. Ini termasuklah melangkah makanan sebelum berkahwin. Tanah Jawa subur di perlimbahan gunung berapi, sesubur adat dan budaya yang masih bertali dalam nadi kehidupan. Adat dan budaya menjadi jantung yang mewarnai tabaran Jawa sejak sekian lama. Tidak kira di mana jua, di kota besar maupun di ceruk rantau, pengaruh adat tetap berakar umbi. Kisah legenda dan kebimbangan pada sumpahan memaksa anak watannya menurut perintah. Pelangkahan itu ada tradisi Jawa yang mana itu dilakukan apabila seseorang ingin melangkahi kakaknya menikah. adik menikah lebih dulu daripada kakak. Dia disyaratkan untuk melakukan pelangkahan. Perkahwinan, terutama yang melibatkan pihak perempuan, sememangnya sensitif. Ia bakal memberi aib buat keluarga, memiliki bunga yang tidak disunting. Maka, pelangkahan menjadi pemujuk kepada hati yang terluka. Ayam kampung bakar yang dikenali sebagai ayam ingkung antara ramuan penting dalam pelangkahan. Ayam ini akan diikat bersama batang tebu untuk dipegang bakal pengantin. Adatnya yaitu seorang adik itu minta izin kepada kakaknya dan kakaknya minta permintaan seperti itu juga. Sesajian nasi yang lengkap dengan lauk pauk dan beberapa jenis ulaman diletakkan di halaman rumah atau cara pelangkahan akan dimulakan. Kakak, saya memohon dan meminta izin kepada kakak untuk merestui pernikahan saya dan mendoakan semoga saya menjadi keluarga yang sakinah. Ya adikku, saya izinkan adik untuk menikah. Pemergian adik perempuan ke tangan suaminya diberatkan dengan tradisi ini. Lafaz dan janji tertentu menjadi ikrar sebelum berlangsungnya pernikahan. Kalau dalam proses pelangkahan ini sebenarnya kalau dalam prosesi pada zaman dahulu kala itu sesuai dengan permintaan sang kakak. Persembahan indah menepati hasrat dan cita rasa si kakak akan dipersembahkan. Syaratnya tergantung permintaan dari si kakak. Kadang ada yang minta perhiasan, perangkat baju, terserah. Tapi si adik harus ngasih syarat
harus ngasih persyaratan yang diminta oleh sang kakak? Syarat-syaratnya tergantung seorang kakak mau minta apa. Kadang ada yang minta baju, ada yang minta uang, rumah, dan mobil. Ya, apalah mintanya kakak seperti itu. Setelah mendapat keizinan, penyucian dalam pelangkahan diteruskan. Bunga yang direndam dalam mangkuk tembikar umpama air suci yang membasuh dosa bakal pengantin. Dari adatnya dulu harus gitu. Kalau nggak menulis, kakak nggak merestui. Karena nanti nek adik nggak pakai persyaratan itu, nanti kakaknya sulit mau jadi manten. Mendapatkan jodoh itu sulit. Seterusnya, pengantin akan memusing hidangan makanan sebanyak 3 kali, ditemani si kakak sambil dalam hati meniatkan sesuatu yang baik serta terhindar daripada sebarang musibah. Syarat-syaratnya adalah memohon izin kepada sang kakak, kemudian sang kakak memberikan ridho dan izin, kemudian sang adik menyerahkan daripada permintaan kakak, kemudian sang kakak membantu sang adik untuk melangkahi tumpeng golong. Tumpeng golong sendiri itu adalah tumpeng yang warna putih, yang mana di situ ada kesucian hati daripada sang kakak untuk merelakan sang adik dilangkahkan. Ini itu ya adat upacara pelaksanaannya. Mereka harus mandi bunga dan rambut mereka akan digunting. Ya gimana ya, namanya adat itu juga sulit mau dihapuskan.